Hari ini hari pemilihan untuk murid sekte pedang. Aku seorang tuan. Meski aku yang terlemah dalam sejarah sekte pedang. Seharusnya aku diberitahu. Sayal. Ini melukai harga diriku. Aku belum merekrut murid lebih dari 100 tahun. Dan aku bersamamu. Setiap hari. Kapan ini akan berakhir? Kucing sembunyikan cakap. Pria licik sekali. Aku akan membuat kemajuan besar. Lindangi aku. Dan jangan izinkan siapapun masuk. Nona Luo, jangan khawatir. Aku akan melindungimu dengan baik. Aku sudah merayumu lebih dari 1000 tahun, tapi kau selalu menolakku. Jadi, Jangan Salakan aku jadi kejam. Mulai sekarang, akulah kaisarnya. Dunia spiritualku hancur. Dan dasar kultivasiku hilang. Untungnya, aku berbakat. Kurang dari 100 tahun bagiku. Untuk kembali ke tanah abad. Ya Wuhan, kau akan menyesal. Di mana tempat ini? Mengapa energi Reiki di sini lebih banyak dari istanaku? Itu pohon surga yang menyambung 3 daratan. Bukan? Mengapa ada di sini? Tuan Jiang ada di kamar. Akhirnya bisa tunjukkan wujud asli. Sudah lama aku sembunyikan. Kapan dia akan tahu? Dirinya dewa abadi. Dan tak terkalahkan, aku belum bertarung 100.000 tahun. Lupakan saja, kurasa ini dunia yang baik. Jika Tuan Jiang benci dunia ini, dia akan menciptakan dunia lain. Penjaganya adalah Phoenix dan Kapak Harmoni untuk memotong kayu. Siapa, tuannya? Ada yang datang, Tuan Jiang sedang banggan. Tunggu. Ini, sumber yang bisa menciptakan dunia baru. Siapa itu? Siapa kamu? Tuan saya. Kenapa luka Anda parah? Menamlah sesuatu. Sudah berapa lama dia tidak minum? Dia terlihat baru kabur dari suatu tempat. Minum pelan-pelan. Saya punya banyak. Jika mau tambah, saya akan tuangkan. Ini kopi disilusi. Saya berbakat, tapi tak bisa jadi Grandmaster. Sekarang APA Pun Latihan. Hanya ini yang bisa menolong. Sudah kucari selama 10.000 tahun, tapi tak ketemu. Ternyata ada di sini. Lihat. Ani. Akar spiritual pelangi. Itu adalah Pekarangan, Jiangbei. Ikut aku ke sana. Selanjutnya. 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 Ya, percuma, lagi-lagi gagal. Aku sudah mengamati sebentar, tapi tak menemukan orang berbakat. Pilih saja beberapa orang. Dan selesaikan ini. Lihat. Hiu. Akar spiritual pelangi. Akan ada orang berbakat luar biasa di sekt pedang. ITU, Halaman, Jiangbei. Ikut aku ke sana. Nona. Nona, kamu pasti datang untuk seleksi sekt pedang. Aku pemimpin sekt. Aku putuskan, kamu bisa lewati semua tes. Jadilah murid terakhirku. Bagaimana? Dia mungkin tak mau menerimamu. Aku pemimpin Gunung Langit.
Jika jadi muridku, kamu akan jadi murid senior dan dapat akses ke semua sumber daya Gunung Langit. Maksudmu apa? Kau merebutnya dariku? Kiraku aku lemah? Aku juga tak lemah. Dia punya akar spiritual pelangi, bisa kuasai semua jurus. Gunung kekuatan, lebih cocok untuknya. Dia sangat cantik. Aku harus dapatkan dia. Ayah, terima dia sebagai murid. Diam. Aku tahu. Nona, jika kau jadi muridku, akan kuberikan pedang naga. Pedang naga, Kau hila? Hanya ada 3 pusaka. Gunin Langipasti menant. dia rela beri pusakanya. Kau ingin dia jadi muridmu dan menikahi anakmu? Nona, Camarilla, aku akan ajarkan jurus. Silakan pulang. Aku tak mau jadi muridmu. Aku hanya mau dia sebagai guruku. Apa? Kau ingin aku jadi gurumu? Nyonya, kau tak mengenal sek pedang. Jiangbai tak punya akar spiritual atau dasar kultivasi. Dia cuma orang tak pernah. Ayah Jiang Bei dulu pernah menolongku, jadi ku biarkan dia tinggal di sini. Kalau tidak, mana mungkin jadi penguasa Gunung Yard. Pikirkan baik-baik, di Gunung Yard, tak ada sumber belajar atau orang kuat. Dia tak bisa mengajarimu apa-apa. Saat puncak kekuatan, tak ada yang bisa mengalahkanku di dunia ini. Tapi di hadapannya, aku tak berarti. Mereka meremehkan pria sekuat itu. Mirip attack Tahuduri. Aku sudah putuskan, aku akan jadi muridnya. Tidak. Nyonya, kau berbakat. Dengan akar spiritual bagus, kau bisa jadi Grandmaster dalam 1000 tahun. Benar, masa depanmu sangat cerah. Dia jauh lebih buruk darimu. Jangan tertipu olehnya dan sia-siakan bakatmu. Dasar kultivasimu lemah, mau melatih Grandmaster. Tanpa bimbingan siapapun, aku bisa kembali ke puncak. Dalam 100 tahun, Grandmaster pun tak ada artinya baginya. Hanya dia yang bisa membantuku. Balas dendam. Berhenti membujukku. Aku. Keputusanku sudah final. Aku muridnya. Apa kau memberi mantra padanya? Dia bersikeras ingin jadi muridmu. Bagaimana menurutmu? Jika Kojanji Padania. Kota Kakan, Perta Onkan Yardmount. Jangan marah, Jiang Bei. Biarkan dia jadi muridku. Nanti, aku akan berikan alat spiritual padamu. Lihat. Beraninya kau, setelah sembuh nanti, aku tak akan membiarkanmu. Dia benar-benar ingin memberikanku alat spiritual. Aku sudah lama di dunia ini, untuk waktu yang lama, dan aku tak bisa melatih kemampuan. Jika dia menjadi muridku, dia tak akan belajar apa-apa dariku. Jadi, lebih baik aku ambil alat itu daripada merusak masa depannya. Baik, aku harus mengatakan sesuatu. Aku bukan orang yang sombong. Dia mengagumiku, dan kita sevisi. Apa maksudmu? Bayar lebih mahal. Kau masih bisa ditawar. Baiklah. Tolong terima aku sebagai murid. Tuan Zhang. Hanya aku sendiri, di Yard Mount. Aku butuh seseorang untuk diajak bicara. Dia ingin menjadi muridku, tapi dia berbakat. Kita tak berjodoh. Kau keras kepala. Bagaimanapun, kau harus jadi muridku. Ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Ada masalah apa? Dia tidak punya energi spiritual. Apa? Biar ku periksa. Kau terluka parah, dan jalur energimu rusak. Dunia spiritualmu hancur. Kalau begitu, berarti dia sampah. Dunia spiritual yang rusak, tak bisa dipulihkan. Dia berbakat, tapi tak bisa berlatih, dan jadi sampah. Dia tak bisa latihan. Jadi, dia jadi hakku. Dia cantik. Akan kuambil. Ayah kenapa tak? Jadikan dia. Pelianku, kau dengar, ku beri kesempatan terakhir. Jadi pelayannya. Atau takkan ada yang mau menerimamu, si lemah tak berguna. Kakap, apa yang kau lakukan? Kau berebut dia, karena bakatnya. Kini kau hina dia, karena terluka. Baiklah. Aku yang akan terima, mulai sekarang. Kau adalah muridku. Terima kasih Tuan Jiang. Baiklah, kau baik hati. Ini bagus untuk Yard Mount. Dan sekte pedang. Haha. Ayo pergi.
Ayah, diam. Humph. Tuan Zhang, mari kita mulai berlatih. Pak Jiang, mari kita mulai latihan. Ha. Aku tidak berbakat, dan dia tidak bisa latihan. Kita cocok. Aku tak bisa ajari dia apa-apa. Bagaimana kalau menyuruhnya tebang pohon? Lagipula, ini bisa, latih fisiknya. Shualai, aku geromal, tapi aku tidak tahu tentang cara latihannya. Kamu mengerti? Pak Jiang ini orang penting, tapi dia tinggal di sini. Pasti ada alasannya. Apa dia? Aku paham, pikiran lebih penting. Pak Jiang sedang melatih pikirannya. Ini latihan sesungguhnya. Aku akan merahasiakannya. Dan tak akan merepotkannya. Oh, aku mengerti. Kamu pintar. Katakan pemahamanmu. Pak Jiang, aku tak akan bongkar rahasia Anda. APA. Shualai, dengarkan. Aku tahu kamu ingin latihan. Tapi aku tak bisa ajari apa-apa. Kamu harus mencari caramu sendiri. Kalau tak ada ide, tebang pohon saja. Mengerti? Orang sekuat dia, tak mungkin sembarangan bicara. Pastilah ada petunjuk dalam ucapannya. Kenapa harus menebang pohon? Kenapa dia terlihat bodoh? Kuharap dia memahaminya. Dia benar-benar paham. Kekuatan pohon surgawi sebenarnya bisa didapatkan oleh sang jatuh. Kini, dunia spiritualku sudah pulih, dan kekuatan kultivasiku sudah kuat. Mungkin aku akan kembali ke puncak. Dalam Yi Bai Chehen. Shuili, kau baik-baik saja? Tuan Jiang, hebat sekali kau. Jangan sungkan, biasa saja. Ayah, ayah. Kenapa kau pergi? Saat kita di Gunung Yar, Luo Shueli pasti murid di Gunung Langit, dan jadi milikku. Kalau kau bawa dia ke Gunung Langit, Jiang Bei takkan bisa menghentikan kita. Bodoh, aku tak sakiti dia, karena dia punya bakat langka. Dan aku tak bawa dia pergi, karena dia tak bisa latih kemampuan apapun. Jadi, kalau kau mau dia, mana mungkin dia lawan kau? Ayah, aku paham maksudmu. Selama aku tak bertindak di depan umum, aku bisa lakukan apa saja padanya. Kau tidak bodoh, kita bisa manfaatkan kesempatan untuk dapatkan Gunung Yard. Jiang Bai sedang mendungi wanita ITU. Kalau dia bertaruh di Gunung Yard, aku mengerti, akan kulakukan. Kau Luo Shueli yang menggoda Xing Chen. Benar? Ada apa? Tidak ada. Aku datang untuk menemui Murid Terlema. Di sekte pedang, selesaikan antara kita saja. Jangan ganggu Tuan Jiang. Komerayuk Xing Chen, mari kita selesaikan. Mireunya, dia tak pantas. Xing Chen adalah pemuda terkuat di sekte pedang. Kau pikir kau masih berbakat? Minta maaf pada Xing Chen. Bagaimana jika tidak? Kau akan berakhir tragis. Baiklah, kalian berdua juniorku, jangan bertengkar. Aku datang untuk mengajakmu, jadilah murid di Gunung Langit. Kau tak bisa berlatih, gurumu tak bisa melindungimu. Diam. Jika kau hina dia lagi, aku akan membunuhmu. Kau tak tahu terima kasih. Berani-beraninya kau bunuh Xing Chen? Kau menghina Tuan Jiang, takkan kubiarkan. Ayo kita bertarung. Lihat apakah aku bisa membunuhnya. Berani sekali kah? Pertarungan pribadi dilarang, karena kau ingin tahu kekuatanku. Mari kita bertaruh. 3 hari lagi, kita bertarung di depan umum. Saat itu, kau akan sadar betapa konyolnya dirimu. Baik. Aku terima taruhan ini. Jika kau kalah, kau harus sujud pada Tuan Jiang. Jika kau kalah, kau takkan menjadi selirku. Dan halaman gunung akan jadi milik Gunung Langit. APA kau berjanji padanya. Ya, mereka mengenemu, dan aku tak tahan melihatnya. Kau bingung, kenapa kau naked? Lawan dia? Yun Zengchen, ahli dalam ilmu pedang. Latihanmu baru beberapa hari, kau pasti akan kalah. Tak bisa kubiarkan mereka mengenemu. Aku akan terus berlatih. Duniaku spiritual telepula, setelah latihan intensif, aku bisa kalahkan dia. Baiklah.
berhenti bertengkar. Kimas barang. Dan kabur. Hah? Tuan Zhang pasti sedang memberi petunjuk. Mungkin dia akan kasih cara untuk menang. Lari. Lari. Aku paham. Dia mengingatkanku tentang pentingnya kecepatan dalam bertarung. Dengan satu kalimat, dia membuatku paham. Teknik tingkat tinggi. Dia sangat hebat. Selanjutnya, aku harus latihan intensif. Gunning lanjut. Guruku sangat hebat. Kau tak bisa kalahkan aku. Sedih meninggalkan Gunung Yard. Kenapa belum berkemas? Tuan Zhang. Jangan khawatir. Aku akan berlatih keras. Hah? Kau ini. Apa dia selalu seperti ini? Shuili, kau masih hidup. Aku takkan membiarkanmu lolos. Sudah 3 hari, dia masih belum sadar. Kenapa aku tidak pergi saja? Aku adalah bangsawan di Sekte Pedang, jadi Xing Chen mungkin takkan lawan aku sepenuh hati. Paling-paling, aku akan terluka parah. Bagaimanapun, aku tak bisa membiarkan Shulai mati. Shulai, kau sangat beruntung. Bisa jadi muridku. Tuan Jiang, kau memang berani. Di mana Shuili? Dia kabur? Jika dia lari, aku takkan menghormatimu lagi. Semua kalian tahu, Shuili tidak bisa melatih ilmu. Jadi dia bukan tandingan Xing Chen. Benar, kalau begitu. Serahkan gunung halaman padaku, jadikan bagian gunung langit. Karena kau bijak, aku akan mempekerjakanmu sebagai tukang bersih-bersih. Untuk Shuili, dia kan jadi selerku. Ha. Aku tak gunung halaman, tapi kau tak boleh minayanta Shulai. Jangan mimpi, keduanya akan jadi milikku. Aku tak punya dasar kultivasi, tapi aku, Guru Shulai, takkan kubiarkan dia terluka. Baiklah, kau ingin melawanku? Astaga, Tuan Jiang marah. Segel memorinya mulai longgar. Apa? Lebih baik begini. Sudah lama aku menahan diri. Hei! Tenanglah, jangan hancurkan dunia. Waluku, penguasa sekte pedang. Kotak Sebanding Murid Luar Biasa. Sekarang, Ko Berani La Wang Xing Chen, Ko Sudajila. Coba saja. Aku telah mencapai alam Azoth. Gunning lanjut. Aku datang. Tuan Zhang, ayo pergi. Tuan Zhang. Ya ampun. Tuan Jiang pasti akan membantuku. Tidak. Aku tak bisa biarkan Tuan Jiang terbongkar. Coba saja. Shuili. Tuan Zhang. Shuili, akhirnya kau datang. Kukira, kau ingin dia mati untukmu. Aku yang buat taruhan ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Jiang. Lawan aku. Aku tidak akan mundur. Shuili, Yun Xing Chen adalah yang terkuat di generasi muda sekte pedang. Dunia spiritualmu rusak. Jadi kau tak bisa kalahkan dia, dan kau mungkin terluka parah. Jengga. Saat kuhitung sampai 3. Ayo kita kabar. Ha. Tuan Jiang, jangan berpura-pura. Aku sudah sembuh. Kau tahu itu kan? Dunia spiritualku sudah pulih, dan aku telah mencapai alam Azoth. Sembuh, pulih?
Alam Azoth, itu karena aku? Kapan aku mengajarimu? Hanya dalam beberapa hari, aku kembali ke alam Azoth. Aku bersezepaya mencapai alam Azoth. Jika orang lain tahu ini, aku khawatir semua master akan datang ke sini dan memohon pada Tuan Jia untuk menerima mereka sebagai murid. Shualai benar-benar berbakat. Aku hanya menyuruhnya menebang pohon, dan dia ternyata menemukan cara untuk menyembuhkan dirinya. Sekarang, Dia pikir itu karena aku. Shualai, jadilah rendah hati dan jangan terlalu ambisius. Hanya dengan cara ini, kau bisa jadi lebih kuat. Mengerti? Lebih kuat? Apa maksudnya? Aku akan kembali ke tanah abadi. Jika tidak sombong dan angkuh? Ya. Tuan Jiang tahu segalanya. Tuan Zhang, jangan khawatir. Aku takkan lupa ajaran. Apa yang kau bicarakan ini? Camarilla. Ayo bertarung. Lalu, aku akan dapat Yardmount. Untuk dia. Aku akan perlihatkan padanya cara memelayaniku. Baiklah. Karena kau ingin mati, akan kubantu keinginanmu. Ayo mulai. Dunia spirituelle mu. Telah hancur. Tak perlu meminta Xing Chen untuk melawanmu, apalagi dirimu. Mudah bagiku membunuh kalian berdua. Sebagai murid Sky Mount, Sukian tetap rendah hati. Tapi di bawah bimbingan Xingchen, dia telah mencapai Foundation Realm. Dan akan capai Azoth Realm segera. Jadi dia pastikan kelak mereka. Zhang Bei. Hanya sedikit orang di Yardmount, dan kau tak bisa pertahankan. Lebih baik menyerah. Dengan begitu takkan malu. Luo Shueli. Dengarkan nasihatku. Belum terlambat. Untuk mundur sekarang. Sword City bukan apa-apa. Di dunia ini, tak ada yang sebanding. Dengan Tuan Zhang. Kau baru di Foundation Realm. Berani-beraninya kau menghina Tuan Jiang? Kau tak pantas memerintah Tuan Jiang melawan. Kau baru di tingkat dasar. Berani-beraninya kau menghina Tuan Jiang? Kau tak pantas menyuruh Tuan Jiang melawanmu. Shualai, kumohon jangan sebut namaku. Aku jauh lebih lemah darimu. Pemberontak begini, pemberontak. Kau menjebakku. Tuan Zhang, mereka lemah. Serahkan padaku. Jauhi tempat ini. Jangan sampai darah mengotori tubuhmu. Baik. Heitai. Jangan kecewakan aku. Aku sang permaisuri abadi. Walau sedang terdesak, aku tahu Tuan Zhang, yang sangat kuat. Aku takkan pernah diintimidasi oleh kalian orang rendahan. Setelah kalahkan aku, Tuan Jiang akan menghajar kalian. Kau mencari celaka. Kotakakan, sont bons. Untuk waktu lama. Xian, hati-hati. Jangan sampai lukai wajahnya. Tidak. Aku akan cakar wajahnya dan patahkan kaki tangannya, biar dia hidup seperti hewan. Dia tak bisa merayu pria lagi. Kau bahkan belum mencapai tingkat Azoth. Berani-beraninya kau menantangku? Setidaknya, aku lebih kuat dari hari ini. Ku akan Merasakan kekuatan dan terkap. Ini, Tidak, dunia spiritualmu hancur. Bukan? Kau sangat lemah. apakah dia sudah memulihkan dunia spiritualnya sendiri? Jika sudah pulih, dia akan menjadi ahli. Dan memuliakan sekte pedang. Tidak. Dunia spiritualnya belum pulih. Di dunia ini, tak ada yang bisa memulihkan dunia spiritual. Lagipula. Meski sudah pulih, dia tak bisa mengalahkanku mudah. Metode jahat. Pasti dia belajar ilmu terlarang. Ilmu terlarang. Metode jahat itu dilarang keras. Pelakunya harus dihukum. Jelaskan.
Aku di alam mudah mengalahkannya. Tak perlu kijelaskan. Benar. Kalian tahu, Shuili sangat berbakat. Mustahil. Baru beberapa hari, karena alam dengan dunia spiritual rusak. Tak mungkin berlatih. Dia belajar ilmu terlarang. Berani m'incut d'ici. Jelas dia meremehkan. Kita semua. Sulit memulihkan dunia spiritual. TAPI, Tuan Jiang luar biasa. Dia bisa melakukan yang tak bisa kalian lakukan. Tanpa dia, duniaku takkan pulih. Tuan Jiang? Maksudmu Jiang Bei? Tidak. Mustahil. Jiang Bei tak sebanding dengan murid terluar sekalipun. Mana mungkin dia memiliki duniamu? Shuili, kau telah mempelajari ilmu tingkat tinggi secara mandiri. Kenapa kau bilang itu karena aku? Seandainya aku kuat, tak mungkin aku diperlakukan semena dan tak punya murid. Tak kusangka kau berbicara ngawur untuk tutupi cara licikmu. Camille semua tahu. Dia orang tak berguna. Kau tak tahu apa-apa. Jadi, kau tak bisa lihat kekuatannya. Lawan aku takkan mundur. Walau kau sudah capai Azoth Realm. Dengan cara tak jelas. Kau bukan tandinganku. Aku sudah di Azoth Realm 15 tahun. Dan sebentar lagi akan capai Deity Realm. Kau yang akan kalah. Zaman Sedaberaba, aku sang permaisuri abadi, tapi malah diremehkan oleh pria Azoth Real. Aku baru saja capai Azoth Real, tapi kuasa ibanya, ilmu tak sulit mengalahkan. Bahkan jika kau ada di Deity Realm, bisa kukalahkan. Kau masih lemah. Kau terlalu sombong. Shingshin. Tunjukkan yang terbaik. Ayah, jangan khawatir. Dia akan tahu. Mengapa aku yang terkuat di generasi muda. Shuili, kau juga ada di Azoth Realm. Akan kuperlihatkan kekuatan kepadamu. Ayo mulai. Shuili memang berbakat, tapi latihannya cukup untuk membuatnya menjadi kuat saat ini. Yun Xingchen sudah bertahun di Azoth Realm, dan dia adalah yang terkuat di generasi muda sek pedang. Bisakah dia menang? Baiklah, aku akan berusaha melindunginya. Tuan Zhang de Pahaku, apalagi orang di Azoth Real. Bahkan jika Grandmaster datang, aku takkan takut. Tuan Jiang tak ingin terlibat masalah. Walau tak bisa membuka diri, aku harus memberai pelajaran agar mereka sadar akan kekuatan kami. Ayo. Kau tak tahu diri. Ani. Reiki keluar dari tubuh. Reikinya keluar dari tubuh. Apa dunia spiritualnya? Sudah pulih? Bahkan jika sudah pulih. Ini sangat mengejutkan. Baru beberapa hari, tapi dia sudah bisa mengalahkan Yun Xingchen. Jika terus berlatih, dia akan jadi Grandmaster. Kenapa dia tak mau jadi muridku? Jangan lupa, dia punya akar spiritual pelangi. Ratu abadi saja, hanya punya. Sans bilan akar spiritual. Dan belum mencapai. Alam ki abadian. Tapi dia punya akar spiritual pelangi. Dia akan melampaui Grandmaster. Jadi, Shuili memang kuat, maka aku akan jadi guru Grandmaster. Jadi, Shuili memang kuat. Lalu, aku akan jadi guru Grandmaster. Oh, aku punya 9 akar spiritual, tak bisa mencapai alam Kibadian. Akarnya Dizrang Yawuhan, sampai kehilangan kekuatan. Untungnya jadi, murid Pak Zhang. Berkat dia, aku dapat akar spiritual pelangi. Aku pasti bisa masuk alam Kibadian. Sayang sekali, bakat sehebat ini, jadi murid di Mount. Malu-maluin. Jiang Bei, Shuili itu sangat berbakat dan bijaksana. Ini keberuntunganmu. Ayah, makanya aku enggak mau terima murid. Aku menunggunya. Jadi, Pak Zhang tahu, aku akan dikhianati. Lalu menungguku. Pak Jiang, aku beruntung bisa jadi muridmu. Ah, jangan begitu.
Kalau tahu dia hebat, mana mau jadi muridku, aku sih biasa saja. Tapi Shulai hebat. Sudah, kalian berani. Percaya omongannya. Kami saja tak bisa perbaiki alam spiritual. Masa Jiangbai bisa melakukannya? Benar. Alam spiritual Luo Shuili. Aneh, pasti dia bersekongkol dengan sekte iblis. Sect Iblis. Ko. Bocorkan rencanamu. Apa maksudmu dengan sekte iblis? Jangan fitnah kami. Pak Jiang adalah Grandmaster sejati. Kalian tak tahu apa-apa. Tak ada yang bisa lawan Pak Jiang. Shulai Terrace, sebut-sebut namaku. Jangan-jangan dia belajar ilmu hitam. Harus kurahasiakan. Aku tak mau berpura-pura. Akan kuungkap yang sebenarnya. Aku ini Grandmaster. Guru besar? Kamu? Ya, aku menciptakan dunia. Dan aku sedang bepergian. Aku adalah Kaisar Ruang Angkasa. Aku samar-samar ingat bahwa aku membaca nama ini di buku kuno. Itu guru yang hebat, yang mendapat hukum alam 100.000 tahun lalu. Ternyata Tuan Jiang adalah Kaisar Ruang Angkasa. Pantas saja dia sangat kuat. Apa? Omong kosong. Kamu tidak bisa membodohiku. Kamu bodoh, wajar saja jika kamu tidak tahu Kaisar Ruang Angkasa. Tuan Jiang telah mengajariku, jadi aku semakin kuat. Kamu sudah tahu kekuatan. Aku mengarangnya. Apakah benar ada Kaisar Ruang Angkasa? Mengajari? Jiangbei. Tidak tahu. Keterampilan apapun. Apa yang bisa dia ajarkan padamu? Memotong pohon? Hahaha. Ya, memotong pohon. Kamu keras kepala. Aku akan memaksamu mengatakan yang benar. Ayah, jangan lepaskan dia. Aku akan menjadikannya selirku. Kamu berada di alam dewa, tetapi kamu ingin menindasnya. Kamu tidak tahu malu. Aku menguasai banyak keterampilan dan bisa melawannya. Tetapi aku baru saja datang ke alam Azot, dan aku belum cukup kuat. Oleh karena itu, bahkan jika aku mengalahkannya, aku akan terluka parah. Guruku adalah Kaisar Ruang Angkasa. Jika aku membutuhkan Tuan Jiang untuk membantuku mengalahkannya, yang hanya berada di alam dewa, aku akan ditertawakan oleh orang lain. Baiklah. Eyo, hentikan omong kosong ini. Tunjukkan padaku metode jahatmu. Shulai, aku. Tuan Zhang, tenang saja. Aku tahu kau tak mau terlibat dalam hal ini. Tetap di sini saja. Aku tak akan mempermalukan. Shueli. Aku belum cukup kuat. Meski berada di alam Azot, aku tak bisa menggunakan jurus andal. APA. Mereka tidak masuk akal. Aku sangat tak berguna. Shulai Dahina, tapi aku tak bisa menolongnya. Ada APA, segel memori baru saja diperbaiki. Kenapa mulai longgar lagi? Mereka bodoh. Apa mereka tahu konsekuensi perbuatan ini? Jika Tuan Jiang marah, seluruh dunia akan hancur. Ha! Canson. Elderyun. Koeba. Elderyun luar biasa. Inikah cara licikmu? Hahaha. Jika ini kemampuan terbaikmu, akan kuhancurkan dunia spiritualmu. Ya, bersekutu dengan sektor iblis adalah kejahatan. Kita harus lumpuhkan dia. Biarkan dia melayaniku. Terima maaf pada semua orang. Kalian berdua, tidak terhormat. Lihat. Ada anomali muncul. Tuan Jiang adalah terkuat di dunia. Dia pengaruhi dunia saat suasana hatinya berubah. Ini visi. Watan Jiangbei. Apa kau gila? Hanya yang mencapai alam dewa bisa membuatnya. Hanya ada kurang dari 5 orang di seluruh dunia. Pantas ke Jiangbei memilikinya. Pasti ada orang sakti lewat. Tahan napas kalian. Jangan provokasi dia. Tuan Jiang, jangan repot lawan mereka. Sebagai muridmu, kalau aku tak bisa, atasi, itu memelukan, jadi muridmu. Sepertinya orang itu baru pergi. Hampir celaka. Kalau ada kesalahan, Sek Pedang bisa punah. Bisa kau kalahkan dia? Tidak. Bisa, maka kita harus menyerah.
Kau mencapai alam Azov dalam waktu singkat dan kalahkan terbaik generasi muda. Aku sudah puas. Tidak mungkin. Sebagai muridmu, itu belum cukup. Aku tak bisa kalahkan dia, karena levelku rendah, dan tak punya keahlian lain. Tuan Zhang, bisakah kau ajari ilmu lain? Tuan Zhang, bisakah kau ajari aku beberapa keterampilan? Mengajarimu? Ya. Sekarang? Apa? Kau takut? Kau bilang, kau memperbaiki dunia spiritualnya, dan kau juga membiarkannya melewati alam. Kenapa tak kau tunjukkan pada kami? Jika kau punya keterampilan sekarang, Kedua orang ini sangat muda, mungkin Zhang Bei Mimeng, mengajari Luo Shueli, beberapa keterampilan tapi Luo Shueli bergantung pada dirinya sendiri untuk mencapai alamnya dengan bakatnya. Itu tak ada hubungannya dengan Jiang Bei. Luo Shuili datang hanya untuk berlatih. Wajar jika dia tak tahu. Mungkin dia masih berpikir, Jiang Bei membantunya untuk mencapai alamnya sekarang. Tapi jangan khawatir, setelah hari ini, dia akan bangun dan datang belajar dari. Kau benar, ini semua demi sekte kita. Hahaha. Jiang Bei, kau percaya kebohonganmu sendiri, kan? Aku ingin melihat bagaimana keterampilanmu bisa membiarkan seorang gadis mengalahkanku di alam lain. Tunggu di sana. Jika kau berteriak lagi setelah Tuan Jiang mengajari, aku akan mengalahkan di depan Kau! Aku tak punya keterampilan untuk mengajarinya. Jika aku punya keterampilan seperti itu, aku akan melatihnya dulu. Ada banyak orang. Apa yang harus kulakukan? Ini sangat memalukan. Tempat ini terlalu berisik untuk mengajarimu. Bagaimana kalau kita menyerah dulu? Tidak terlambat untuk kembali setelah kita berlatih. Ini cuma pertarungan. Takeda yang Mamelukan. Jika kalah dan jagoan di Jedi Realm. Sangat Mamelukan. Mau tetap hidup atau menang bertarung? Aku mau tetap hidup dan menang bertarung. Tidak bisa menang? Tak bisa menang? Ya. Kalau begitu ajarilah aku beberapa jurus. Cukup sudah, berhenti mempermalukan diri. Dia saja tidak bisa berkultivasi. Mana mungkin dia mengajarimu? Sandiwara ini sudah cukup lama. Saatnya diakhiri sekarang. Luo Shuili, sudah kukatakan. Kau akan menjadi milikku. Aku akan mensisipamu. Xingchen. Jangan khawatir. Aku paling mencintaimu. Soul, Luo Shuili. Akan kulemparkan dia ke orang lain setelah aku puas bersenang-senang. Haha. Tuan Jiang, cepatlah, akan terlambat. Kalau kau tidak mengajari. TAPI aku tidak tahu apa. Ini buruk sekali. Aku bisa mengarang sekarang. Bahkan jika dia kalah, bisa ku bilang dia perlu waktu untuk berlatih. Lalu kita bisa bertarung lain kali. Baiklah, Shuelai, akan kuajarimu. Sirkulasi Reiki. Dengarkan baik-baik. Pejamkan matamu, konsentrasikan reikimu, rasakan sirkulasinya, temukan jejaknya, tangkap mereka, serap esensinya, rasakan kebenarannya, lalu, kau akan temukan jalannya. Untungnya aku baca banyak novel, kalau tidak, aku bahkan tak bisa ngarang. Tuan Zhang. Aku tak merasakan apa. Omong kosong. Aneh saja, kalau bisa merasakan sesuatu saat latihan, ilmu karanganku, ini wajar, ilmuku terlalu hebat, dan sulit dipelajari. Bagaimana kalau kita menyerah saja, hari ini, ambil saja Bukit Yard, kalau mau, nanti saat Shuelai, sudah kuasai ilmu ini, dia akan datang, tentang kau, ayo pergi. Ayo pergi. Berani. Ku berbolehkan kau pergi? Tak mungkin, ini sudah berakhir. Tuan Zhang. Fokuskan energi, rasakan alirannya. Aku berhasil. Apa langkah terakhir? Dia bisa paham ilmu karanganku. Tuan Zhang. Jadi, ini, angkat kepala dan temukan jalannya. Injak bintang dan guncang alam semesta. Tidak. Kenapa ini terasa berbeda? Aduh, lupakan saja. Yang pertama apa? Aku tidak ingat. Kamu lupa? Ya. Seharusnya tidak. Aku berbakat. Tak ada yang lebih baik dariku. Aku takkan lupa. Apa yang kelihat. Bagaimana mungkin aku lupa? Lupakan saja, kalau kamu tidak ingat. Bagus. Lagi pula, aku yang mengajarinya. Jika kamu lupa, itu bukan urusanku, dan kamu tak akan bermasalah. Ini adalah kemampuan yang hebat. Semakin tinggi bakat, semakin banyak yang didapatkan. Kamu baru memulai. Jika melupakan semuanya. Siapa dia? Bagaimana mungkin dia punya kemampuan seperti itu?
Dia memiliki tanda sang leluhur. Tidak mungkin, aku harus melihatnya dari dekat. Bagaimana mungkin orang sekuat itu bisa begitu rendah hati? Aku meremehkan mereka. Sudah cukup, pertunjukan ini harus. Tai kiri, akan ku beritahu, akibat menghinaku. Tidak, reikiku sudah habis, dan aku lupa tentang kemampuan yang diajarkannya. Ini sudah berakhir. Ayah. Sesepuh Yun. Sesepuh Yun. Tidak mungkin. Bagaimana sesepuh Yun yang sudah mencapai alam dewa bisa dikalahkan dengan mudah? Luo Shuili. Sangat menakutkan. Song Song. Sebagai sesepuh, dia sedikit lebih lemah dariku. Lang Sung Kala Begaini. Luar biasa, bahkan muridnya sangat berbakat. Apa aku berhasil? Dia berhasil kalahkan sesepuh Yu. Shulai sangat hebat. Kalau dia makin kuat, dia akan melendangiku. Pilihan tepat lebih baik dari kerja keras. Kau baru mencapai alam Azoth. Bagaimana bisa kau kalahkan aku? Yang beda tingkat? Karena Tuan Jiang mengajariku teknik terhebat. Mudah saja melampaui satu tingkat dan mengalahkanmu. Mudah saja. Lampaui tingkat? Tahukah, kau betapa berharganya. Teknik yang bisa melampaui tingkat dan mengalahkanku, tak cuma sekte pedang kami, tapi seluruh dunia, tak bisa dapatkannya. Tapi SI Pekundang, Jiang Bei, bagaimana dia? Benar, tak ada yang layak dengan teknik seperti itu, tapi dia bisa membuatnya dengan mudah. Kurasa dia sudah mencapai tingkat yang menyeramkan. Apa jurus yang kau gunakan? Bagaimana mungkin kau mengerti apa ya, Tuan Zhang Leikikan? Elder Yun. Kau kalah. Kenapa Sky Mount tak mau mengakui kekalahan? Bagus, bagus. Aku terima, Luo Shuili. Jangan sok jago, hanya karena berbakat. Jenius baru diakui, setelah dewasa nanti. Ayo pergi. Tunggu. Mau apa lagi? Sesuai perjanjian, aku menang. Kau harus berlutut dan minta maaf pada Tuan Zhang. Apa katamu? Jangan kiri ka, bisa mengalahkanku. Lalu Yardmount bisa semena-mena. Katak tahu betapa luasnya dunia ini. Modia. Membri Ormapada Pekundang. Lupakan. Sujud pada Tuan Zhang dan minta maaf. Atau mati kau. Reikimu sudah habis. Mau bertarung sampai mati denganku? Shulai, kau masih terlalu lemah. Kenapa kau lakukan ini? Kau sengaja memensing. Shulai, bersikaplah bijak. Lepaskan saja, jika mereka ulangi. Tak akan kuampuni. Sungguh pria hebat. Sangat mengagumkan. Katakan berani. Jangan sok tak terkalahkan. Akan kubereskan. Nanti juga. Ayo pergi. Jangan sok tinggi. Tuan Zhang, kamu terlalu baik. Mereka jadi semakin meremehkan. Jika kau tunjukkan kekuatan aslimu, tak ada yang berani hina dirimu. Ya, jika aku tunjukkan kekuatan asli, mereka pasti senang. Shulai, kita harus latih pikiran dulu. Pola pikir kita, pola pikir adalah hal terpenting. Benar. Pola pikir. Aku paham, maksudmu, rendah hati, adalah jalan benar. Kau sangat hebat. Ayah, mereka keterlaluan. Berani beraninya menghina ganang langit kita? Luo Shuili menyeramkan. Dia mencapai tingkat Azot. Setelah berhari-hari bertapa dan mengalahkan Elder Yun, kita belum pernah melihat akar spiritual pelangi. Kita tak boleh menyia-nyiakan jenius seperti ini di gunung halaman. Kita harus cari cara menghilangkan gunung halaman. Lepaskan. Aku ada ide. Sehebat apapun Luo Shuili, dia tak bisa ubah Jiang Bei. Katanya dia yang mengajari Kilian Luo Shuili. Kalau begitu, suruh dia ajari murid dari semua gunung. Elder Yun, itu bagus. Nanti, kalau dia gagal melawan mereka, kita bisa bubarkan gunung halaman. Bayarkan dia sambang sebentar. Lalu, kita akan beri pelajaran padanya. Tuan Zhang. Tuan Zhang. Tuan Zhang jangan pergi. Tuan Zhang. Tuan Zhang. Anda master terhebat. Dunia ini sangat berbahaya.
Opo Anda tak khawatirkan aku? Sudah kukatakan bahwa aku orang biasa. Aku tak paham ilmu tingkat tinggi. Anda ada di depan mataku. Jangan bohongi aku. Aku tahu siapa Anda. Baiklah. Kalau mau belajar, aku bisa ajarkan latihan untuk menguatkan tubuhmu. Anda yang terbaik. Dengan bantuannya, kemajuanku sangat pesat. Ya wuhan tangwaku. Aku akan kembali ke negeri abad dan ambil kembali hakku. Keahlian ini tersebar luas. Di dunia saya, banyak sekali praktisi. Saya dipaksa melatihnya selama 2,5 tahun. Sebelum sempurna. Bahkan Tuan Jiang harus berlatih 2,5 tahun. Ini pasti keahlian hebat. Suatu kehormatan. Bertemu Tuan Zhang dan belajar berbagai keahlian darinya. Saya tak boleh mengecewakan Tuan Jiang. Shualai. Kamu. Sudah siap? Saya siap. Mari mulai. Baik. Tuan Zhang, apa nama kalian ini? Ini adalah senam. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo. 1, 2, 3, 4. Pasti ada alasan. Saya tidak bisa memahaminya. 1, 2, 3. Perhatikan selangkangan. Kamu paham? Naik, naik, turun, turun. Pewter. Gerakan aneh. Tak pernah lihat sebelumnya. Dia serius berlatih? Gerakannya terlihat mudah, tapi mengandung hukum alam. Ini selaras dan alami. Setiap gerakan mengandung hukum alam. Ini keahlian apa? 1, 2, 3, 4. Shualai. Latihan ini sulit. Kamu harus berlatih keras. Baiklah. Aku akan buatkan. Kamu terus berlatih. Ini tak berguna untuk kultivasiku. Tidak mungkin. Dia tak mungkin melakukan hal tak berarti. Pasti dia ingin aku mempelajari sesuatu. Ini Guru suci. Dia membangkitkan guru suci. Pantesan Tian Zhang bilang ini tak berguna untukku. Ini untuk membangkitkan kemampuan khusus. Guru suci. Kemampuan dalam legenda. Ya, ini. Guru suci yang tak. Kau akan kuat jika melatihnya. Dalam legenda. Bahkan Grandmaster tak bisa tak terkalahkan. Karena guru suci. Bisa lukai Grandmaster. Kau adalah perwujudan hukum alam. Panggil saja Tianyao. Jangan khawatir, NN Luo. Aku hanya merasakan kemampuan kuat. Jadi aku datang. Ten Jiang sungguh mengajariku jurus ampuh. Jadi bisa kalahkan Elder Yun dengan mudah. Jurus yang hebat, guru suci. Ten Jiang luar biasa. Apa kau kesini temui Tian Zhang? Tidak, aku mencari seorang guru. Apa? Mencari guru? Sekarang ini, ada bagian yang hilang dari hukum alam. Kuharap Tuan bisa membantu saya menyelesaikannya. Bahkan penjelmaan hukum alam pun harus datang ke Tuan Jiang untuk hukum alam sempurna. Sungguh mengerikan, Tuan Jiang ini. Shuili, tehnya sudah siap. Silakan minum dan beristirahat. Dan Anda siapa? Tuan Zhang. Saya datang mencari guru. Mencari guru? Apa Anda salah tempat? Ini adalah Gunung Yard. Berarti saya di tempat yang benar. Orang bodoh lagi. Dia tidak terlihat berbakat. Mungkin dia tahu dirinya tak bisa ke gunung lain. Jadi tak punya tempat lain. Lalu datang ke sini. Kurasa tak ada yang mau menerimamu. Kalau begitu, aku yang terima. Tapi harus kusampaikan dulu. Aku tak bisa mengajarimu apapun. Tuan Zhang sangat rendah hati. Saya tahu. Meski sangat berkuasa, dia sangat rendah hati dan jujur. Seperti orang biasa. Akan kusempurnakan hukum alam jika bisa belajar darinya. Aku ambil kesempatan ini. Tuan Jiang. Berani-beraninya kau datang ke Gunung Yard. Tenang,
Shueli, aku membawa kabar baik. Aduh. Inikah murid barumu? Dia tak mungkin punya murid selama 100 tahun. Sekarang dapat 2 gadis cantik. Saat Jiang Bei hancur, akan kuambal kedua gadis itu. Kabar baik apa? Sekte kita memutuskan mengangkatmu sebagai penatua. Mulai sekarang, kau akan mengajar murid-murid lain. Mengajar mereka? Aku? Ajari mereka? Saya? Ya, Tien, Zhang, Kutira Onda. Ahli mengajar. Onda takut? Jangan bicara sembarangan. Tien, Jiang hebat. Dia bisa tinggal di Mount selama 100 tahun. Mungkin dia takut? Anda benar. Saya tahu. Jika tak ada urusan lain, silakan pergi. Murid lain masih menunggu Anda. Saya harus mengajar. Saya tidak tahu apa-apa. Luo Shueli kuat karena berbakat. Tidak, saya bisa ikut mereka. Kakap. Sesepuh Yun yang mengajar. Silakan pergi. Onda takut? Anda tak layak, Diari. Olehnya. Kurasa guru Anda. Tak mampu. Dia pembohong. Ilmu kami adalah rahasia. Ini Kekara. Anda mengundang guru kami? Ya, itu rahasia kami. Mereka tak bisa memaksa. Sudah kukatakan, sesepuh Yun sudah cukup. Biarkan Anda yang tentukan. Sekte pedang punya aturan bahwa semua sesepuh harus mengajar murid bergiliran tiap tahun. Kami tak pernah paksa Anda sebelumnya. Jika tak dilakukan sekarang, Yard Mount akan kami hapus. Kukatakan bahwa saya takkan pergi, meski mati sekalipun. Bukankah kau bilang tak akan turun? Sungguh Tuan Jiang. Aku jelaskan dulu, aku memang datang, tapi itu tanggung jawab mereka untuk memahaminya. Jangan salahkan aku kalau tak paham. Kau yang surah aku mengejar. Baiklah, aku cuma bicara omong kosong. Bodoh mereka kalau tak menjadi. Tak berbakat kalau tak berkembang. Tiru saja caraku, tak akan dapat apa-apa. Tak paham, tanggulah hukuman dari 9 penguasa gunung. Kau akan diusir dari sekte pedang. Gunung halaman jadi milik Gunung Langit. Inikah sang master? Yang akan mengajari kita, 2 tahun aku di sini, tapi tak pernah melihatnya. Dia Zhang Bei, penguasa terburuk di sekte pedang, selalu bersembunyi di gunung halaman. Pentazon tak pernakulia. Katanya selama 100 tahun, terakhir, tak ada murid mau masuk gunung halaman. Dia lebih lemah dari murid. Mana bisa mengajari kita? Buang-buang waktu saja. Ganti yang lain. Kami tak mau pecundang. Ini mengajar kami. Ganti. Ganti dia. Ada yang sok berbakat hanya karena kebetulan punya. Murid Berbaka. Sekarang Semyomara, akan kulihat caramu menghadapi. Kau yang minta begitu, jangan menyesal nanti. Zingshan, kamu sudah melihatnya. Bukan aku tidak mengejar mereka. Mereka tidak mau belajar. Pergi beritahu sekte itu, untuk cari orang lain. Jika semua orang di dunia ini tahu tentang kuliahnya, semua master berkuasa mungkin akan bertarung, memperebutkan undangan, meski harus saling membunuh. Tapi orang-orang tak berarti. Ini sangat tak tahu terima kasih. Bodoh. Aku tak bisa biarkan dia pergi. Tunggu. Tuan Jiang, tolong tunggu. Zingshan, ada hal lain? Teman-teman, kalian salah paham pada Tuan Jiang. Tuan Jiang ini sangat hebat. Beberapa waktu lalu, Gunung Langit dan Gunung Halaman mengadakan kompetisi. Kalian pasti tahu, Shueli adalah murid terbaik pertama dari Gunung Halaman. Di bawah bimbingan hebat Tuan Jiang, dia mengalahkanku di Alam Azoth. Xingchen. Kamu yang terbaik di sekte pedang. Mana mungkin orang mengalahkanmu? Benar. Betul sekali. Tidak hanya itu, Shueli mulai melatih diri 2 minggu lalu. Tapi di bawah bimbingan Tuan Jiang, sekarang dia sudah masuk Alam Azoth. Sekarang Tuan Zhang sedang membrikulia. Kalian harus manfaatkan kesempatan ini. Benarkah? Mereka mengejekku. Xingchen. Chen. Aku tahu kau ingin jaga muka. Si pecundang itu. Tapi pecundang akan selalu jadi pecundang. Benar. Kau repot-repot mengarang cerita untuk jaga harga dirinya. Capai Azoth Realm dalam setengah bulan, permaisuri terbaik di tanah abadi. Perlu 3 bulan untuk mencapainya.
Itu karena dia tak kenal Tuan Jiang. Seandainya dia tahu, Master seperti Tuan Zhang, aku terlalu sombong. Memberi gelar pada diri sendiri. Benar, bertemu Tuan Jiang adalah keberuntungan kita. Dia hanya pecundang langka. Bahkan dilatih master, tak mungkin capai Azoth Realm secepat ini. Karena kau terlalu bodoh. Kemampuan Tuan Jiang melampaui imajinasi. Jika tak mau dengar kuliah, pergilah dari sini. Tapi jika hina Tuan Jiang lagi, gimana kau? Ini benar-benar Azoth Realm. Azoth Realm. Aku ingat, saat kompetisi, murid terbaik Power Mount, ada di sana. Jia Bila, Murid Pertama Yardmount, Dibimbing Tuanzhang. Hingga masuk Azoth Realm. Tak hanya itu, setelah kalahkan Xing Chen, dia bertarung dengan Elder Yun. Aku tak percaya. Tapi ternyata benar. Apa? Elder Yun nomor 2. D Sword Sect. Arapa Lama Dietayan. Sebelum kalah? Tidak. Dia tak terkalahkan. Sanggu? Seri? Dia menang. Tidak. Dia menang. Apa? Dia menang? Ya, Elder Yun sangat hebat. Benar. Jika aku bisa usir si pecundang ini, Julie akan jadi Murid Skymount. Lumayanlah. Bagaimana mungkin? Elder Yun di alam dewa. Mereka beda alam. Tidak. Awalnya dia tak bisa kalahkan Elder Yun, tapi Jiang Bei ajari trik saat bertarung, lalu tiba-tiba dia balikan keadaan. Mengalahkan master di alam lebih tinggi? Luar biasa. Apa Tuan Jiang benar-benar jagoan tersembunyi? Tuan Jiang Talong Berry Kami Kalaya. Tuan Jiang, mohon ajari kami. Tuan Zhang, sekarang Anda bisa mengajar tanpa khawatir. Tak ada yang akan ganggu lagi. Apa yang harus kukatakan? Kalau aku tahu soal jurus ini, sudah jadi dewa sendirian. Astaga, gadis kecil ini. Ini akhir. Semua murid mengira aku jagoan tersembunyi. Tuan Zhang, Aku paham, kalian semua mau dengar kuliahku. Jangan belajar jurus terbaik kan? Baiklah. Biar kutakuti kalian semua. Dan lihat berani tidak kalian belajar. Mari mulai. Jalan kultivasi, ibarat memanjat tangga surga, harus mulai dari dasar-dasar, dan latih perlahan. Aku perhatikan pernapasanmu, fondasimu tidak stabil. Kamu. Kamerala, ya, kamu. Aku? Ya, kau, lihat betapa lemahnya kau. Kurasa aku tidak lemah. Karena itu dasar latihanmu tak stabil, kau bahkan tak sadar kelemahanmu. Astaga. Kau tak bisa mempelajarinya, sungguh tak bisa, Minairla. Aku ingin belajar. Aku ingin kalahkan master di tingkat lebih tinggi. Kurasa dia hanya. Gertak Sambal. Kau salah paham, sungguh ingin kuajarkan ilmu pada. Bisa ku mulai sekarang, tapi ini akan sangat kejam. Kuharap kau menyerah, sebelum terlambat. Tuan Jiang, jangan khawatir. Kami tahu latihan ini sangat sulit. Seberat apapun, kami tak akan menyerah. Benar. Tuan Jiang, kami tidak takut. Mohon ajari kami ilmunya. Tidak takut. Baiklah, akan kulihat apakah kau kabur. Baik. Kegigihanmu sungguh mengharukanku. Dulu, aku juga pemuda, bercita-cita tinggi. Pada akhirnya, dunia mengubahku, menjadi pribadi teguh. Kini aku sangat tenang. pasti Tuan Jiang telah menyaksikan Jutaan Bakat Jeda. Dan Paring Surat Kejatuhan Dewa, hingga bisa setenang ini. Benar. Kaisar dan Dewa Abadi, musnah tanpa jejak. Dalam sejarah panjang, di halaman buku sejarah tak dikenal, pasti Tuan Zhang melihat pesakan Kaisar dan Dewa pertama, serta Buddha yang naik. Kisah epik kekuatan dan cita, memenuhi hidup luar biasa Tuan Jiang, sebelum meraih ketenangan ini. Aku hanya sedikit membual, kenapa kalian ikut nimbrung? Sejarah tak dikenal apa? Aku tak pernah baca buku sejarah. Baiklah, dewa-dewa jatuh dan teman lama telah pergi. Walai tolerangku desrang. Inilah kehidupan rahasiaku. Dibandingkan hidup Tuan Jiang, aku baru dikhianati bawahan. Ini bukan masalah. Tuan Jiang, Anda pasti sangat menderita bertahun-tahun. Tapi jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan menemani. Aku juga. Cukup. Berani membual. Bayar kulihat. Cara Anda melatih murid-murid ini. Menara sembilan lantai. Dimulai dari pondok, perjalanan panjang, dimulai dari langkah pertama, sama halnya dengan kultivasi keabadian. Pondasimu tidak cukup kokoh, jadi,
Sekuat apapun dasar kultivasi itu percuma. Itu benar. Aku punya akar spiritual pelangi, tapi tinggal selangkah ke alam berikutnya. Makanya gagal melakukan terobosan. Jika dulu bertemu Tuan Jiang, dan memperbaiki akar spiritualku, hasilnya pasti berbeda. Jadi hukum alam tak bisa disempurnakan, karena masalah dasar. Pondasi. Artinya meski ingin mengubahnya, sudah terlambat. Sudahlah dengan omong kosong ini. Kalian cari-cari alasan saja. Pondasi bukan sesuatu yang bisa dibuat sembarangan. Apa kau mau suruh kami hancurkan kultivasi dan mulai dari nol? Ya, tepat sekali. Jika ingin belajar ilmunya, kalian harus mulai dari awal, bangun kembali, dan buat pondasi yang kokoh. Hancurkan semua kultivasimu. Sekarang kalian takut. Aku sangat pintar. Jiang Bei, kau mau murid-murid kita menghancurkan basis kultivasi mereka? Kau menghancurkan fondasi sekte pedang. Apa maksudmu sebenarnya? Beraninya kau. Omong kosong. Sudah kukatakan, syaratnya, silakan pilih, mau belajar atau tidak. Akan kuiwit, siapa yang percaya? Omong kosongmu. Hancurkan basis kultivasi kita, apa? Ya. Jika hancurkan basis kultivasi, Kita jadi orang biasa. usaha bertahun-tahun akan jadi lelucon. Ini terlalu kejam. Sama seperti kondisi Shuili. Shuili terluka parah. Dunia spiritualnya hancur berantakan. Dia berada di titik terendah. Setelah kehancuran itu. Setelah bimbingan Tuan Jiang. Dia berhasil masuk ke alam azot. Karena itulah. Tuan Jiang, aku paham. Tianya oh, apa maksudmu? Aku tidak bicara apa-apa. Amati jangan gegabah. Dasar bodoh. Dia benar-benar percaya, kata si pecundang. Aku hancurkan kultivasiku. Tian Yao. Dasar bodoh. Jiang Bei, murid sekte pedang ini menghancurkan basis kultivasinya karena kau. Menurut aturan sekte, Gunung Yard akan dihancurkan, dan kau akan dimasukkan penjara. Alam Dewa. Alam Dewa? Ini mustahil. Tidak mungkin benar. Dia baru saja menghancurkan basis kultivasinya. Baru sebentar saja, bagaimana dia bisa tiba-tiba masuk alam dewa? Ini pasti palsu. Dia pakai ilmu sihir. APA? Aku yang mengada-ada, tapi dia berhasil. Ini akhirnya. Sekarang, tak ada yang bisa bedakan apakah aku pecundang atau jagoan. Kebenaran ada di sini, Tuan Jiang dan jalan surgawi juga ada di sini. Kalian bisa percaya atau tidak? Baik. Aku tak peduli. Aku juga ingin kalahkan musuh dari alam yang lebih tinggi. Oh, aku juga tak mau jadi murid rendahan. Aku harus coba. Kamu. Fase akhir alam fondasi. Aku mencapai fase akhir alam fondasi. Apa? Chun baru saja di alam Azoth sebelum menghancurkan basis kultivasinya. Hanya butuh sebentar untuk pulih kembali. Ayo kita hancurkan juga basis kultivasi dan mulai dari nol. Sekarang kalian tahu, sehebat apa Tuan Jiang itu. Pak Jiang. Aku ingin bergabung dengan Yard Mount dan belajar dari Bapak. Pak Jiang hebat. Aku juga mau masuk Yard Mount. Pak Jiang menyembunyikan keahlianmu terlalu baik. Kalau tahu, pasti aku masuk Yard Mount. Bukan Sky Mount. Sekarang belum terlambat. Pak Jiang, aku ingin masuk Yard Mount. Pak Jiang. Tolong setuju. Kalian semua gila? Generasi muda terbaik? Masak sih? Bukan cuma Shuili. Setelah latihan di Yard Mount, aku akan tantang kau juga. Aku selalu tak suka pada hanya karena ayah adalah sesepuh sekte. Kau jadi sombong. Tunggu tantangan. Dan punyaku, aku juga akan tantang kau. Aku akan kembali sekarang dan beritahu para sesepuh di semua gunung. Kalian belajar metode jahat, maka kalian semua akan mati. Pikandang. Napeng Kadawa? Apa Pak Jiang setuju menerima kalian? Aku cuma sedikit sombong. Sekarang Yard Mount jadi penjahat utama di sekte pedang.
Gagasan sesepuh Yun sangat brilian. Jika si pecundang Jiang Bei gagal dalam kuliahnya, C'est le rue Guningyard. akan jadi milik kita, karena sesepuh Yun yang punya ide ini. Marie Serracan Liushvili. Calon Grandmaster berikutnya, ke sesepuh Yun, kita bisa bagi-bagi Gunung Yard. Bagi Gunung Yard, murid-murid itu milikku. Begitu juga wilayahnya. Ko. Tuan Yun Xingchen sudah kembali. Persilakan masuk. Baik. Pasti Jiang Bei gagal beri kuliah. Ayo ke Gunung Yard, user dia. Ayah, astaga. Ayah, ada kabar buruk nih. Kenapa kau panik begini? Coba ceritakan. Si pecundang Jiang Bei memberi kuliah. Sekarang murid-murid melepas kultivasi sebelumnya dan mulai dari nol. Sekarang fondasi mereka lebih kokoh. Bagaimana bisa? Apa Jiang Bei ini memang berbakat? Tapi tak apa, akan ku cari kesempatan lain. Gunung Yard akan jadi milikku suatu hari. Tapi, apa? Tapi, semua murid berubah pikiran dan bergabung ke Gunung Yard. Apa? Ini akan menghancurkan Gunung Langitku. Kau ingin ambil alih Gunung Yard, dan murid-muridnya Akalisik. bisa jadi bumerang. Para master, jangan mengejek kami. Saat Jiang Bei memberi kuliah, muridmu juga ada di sana. Mereka juga terpengaruh. Apa? Ayo pergi, bawa kembali murid-murid dari Gunung Yard. Ayo pergi. Ayo pergi. Shueli, Tianyao, Di mana Tuan Jiang? beliau ada di kamarnya. Baik. Ada kabar buruk, seorang murid Gunung Perawan mencoba bunuh diri di Gunung Yard. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Aku hanya mengarang cerita. Kenapa bisa? Sebagian besar murid, sekte pedang, datang padaku, para penguasa gunung lain, akan marah padaku. Ini Tuan Jiang. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa Tuan Jiang selesaikan. Ceritakan masalahmu pada Tuan Jiang. Tuan Jiang, garis miring tolong selamatkan aku. Non, jangan lakukan ini. Bangunlah, Ada Apa. Dia murid Gunung Maidin. Dia melakukan kesalahan saat bertapa. Hingga wajahnya rusak. Dia ditinggal pasangannya. Dan ingin bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Kita semua sedang bertapa. Kamu hanya perlu mengubah penampilan. Ini takdirku. Jika aku ubah, melawan hukum alam, tapi tak ada cara untuk ubah takdirku. Sudah kukatakan, Tuan Jiang bisa mengatasinya. Percayalah, tak ada yang tak bisa. Tunggu. Jiang, aku tak bisa ubah takdir. Tuan Jiang, Anda terlalu rendah hati. Benarkah? Sudah kuduga, tak ada yang bisa menolongku. Lebih baik aku mati. Tunggu, Jenga, meski ingin bunuh diri, jangan di sini. Aku harus cari cara untuk mengelabuinya pergi. Begini, Non. Aku benar-benar tak punya solusi. Tapi jangan buru-buru bunuh diri, kamu. Bayarku. Ambil kente. Tenang dulu, lalu pulang ke Gunung Maiden. Pikirkan baik-baik. Ini teh kecantikan. Grandmaster Pun, tak bisa dapat. Baik. Sudah kuduga. Tuan Jiang sedang merenda. Tuan Jiang sudah tahu. Aku adalah penjelmaan hukum alam. Jika dia mau membalikkan hukum alam, sangat mudah. Dia melakukan ini untuk membantuku. Tuan Jiang sangat baik hati. Aku sekarang cantik. Terima kasih, Tuan Jiang. Tak usah khawatir. Syukurlah kau baik-baik saja. Aku benar-benar tak punya solusi, tapi jangan bunuh diri dulu sekarang. Aku akan ambilkan teh untukmu. Tenanglah. Kembalilah ke Gunung Perawan. Renungkanlah.
Dia menyuruhku kembali ke Gunung Perawan dan merenungkannya. Gunung Perawan. Kudenga Tuan Jiang menerima. Sebagian besar murid sekte pedang, tapi semua murid Gunung Perawan adalah perempuan. Dan yarang keluar. Jadi kami tak mengambil tindakan. Ini mustahil. Aku mengerti. Tuan Jiang ingin aku kembali ke Gunung Perawan dan mempromosikan Gunung Yar. Karena sihir kecantikannya, jika gadis lain mengetahuinya, mereka pasti akan datang. Ini tidak berhasil. Ya, aku harus membalas jasanya atas kebaikan besarnya dan kebaikannya. Apa aku salah meminumnya? Aku mengerti. Tuan Jiang, aku akan kembali ke Gunung Perawan sekarang. Tuan Jiang, jangan khawatir, aku tak akan mengecewakanmu. Hei, apa yang kau dapatkan? Jiang Bei, keluar sekarang. Jiang Bei, keluar sekarang. Astaga, aku mengambil murid mereka mau balas dendam. Apa pun yang mereka katakan, aku tak bisa keluar. Tuan Jiang, sesepuh Yun tidak tahu malu. Dia sengaja cari masalah. Tuan Jiang, Anda yang latih murid mereka harusnya berterima kasih. Jiang Bei, aku tahu kau di dalam. Kau takut, keluar sekarang. Tidak mungkin. Aku tak bisa keluar. Tuan Jiang, katakan sesuatu. Mereka keterlaluan. Haruskah kita memberi pelajaran? Aku paham. Tuan Jiang ingin kita tetap tenang dan tidak gegabah. Jangan terburu-buru. Ya ampun. Akhirnya kau benar. Dengarkan, ketenangan bisa atasi masalah lebih baik daripada emosi. Kalian berdua masih perlu melatih diri. Baik, Tuan Jiang. Qian Yao. Apa maksud Tuan Jiang? Ini adalah ujian dari Tuan Jiang untuk kita. Ujian? Ya, jika kita keluar dan bunuh sesepuh Yun, itu tidak bijak. Di luar ada banyak muridnya. Kita harus tetap tenang dan pertahankan kebenaran. Aku mengerti. Jika aku gegabah dan bunuh sesepuh Yun, kitalah yang akan disalahkan. Tuan Jiang benar-benar seorang ahli. Siapa yang membicarakan? Jiang Bei, aku tahu kau di dalam. Jangan pura-pura mati. Cepat keluar. Apa yang dilakukan sesepuh? Apa karena kalah dari kami sebelumnya, Zarun Feng kini menuntut balas? Akui kesalahan dan terima hukuman, daripada minta tolong seperti kau. Kau tak tahu malu. Kalian gadis bawel. Kau pembohong dengan akar spiritual 10 warna langka. Bahkan ketua sekte pun tak bisa bilang akan menang. Qian Chang Feng kalah ya sudah. Aku tak malu. Tapi hari ini, aku datang untuk urusan lain. Baik. Kalau bukan untuk carry masalah, sebaiknya cepat pergi dari sini. Puncak halaman campuran tak menyambutmu. Beraninya-ku. Walau kau putri surga sombong, tapi bagaimanapun, kami pemimpin masing-masing puncak. Dengan statusmu sekarang, kau tak pantas bicara pada panggil gurumu. Kalau tidak ada urusan, katakan saja pada Puncak Zayuan merekrut talenta. Mereka mencuri murid puncak lain. Zayuan Feng, ketak memberi penjelasan pada kami semua. Aku sudah lama berlatih. Siapa yang akan jelaskan padamu? Kurasa kau terlalu panjang umur. Kau sudah gila. Murid yang tak bisa kau ajari, puncak Zayan yang akan latih. Ilmu yang tak bisa kau ajarkan, kami yang akan ajarkan. Singkatnya, murid yang kau inginkan, kami juga mau. Yang tak kau inginkan, kami pun akan ambil. Sang kultivator di alam transendensi, sesepuh hanya di alam transendensi. Murid pertama Jiang Bei, 14 akar spiritual, putra kaisar. Bisa lawan dewa di tingkat inti emas. Murid kedua ini, sudah berapa lama di puncak Zayuan, juga kultivator berbakat. Mengapa puncak campuran ini begitu beruntung? Mengapa Yardmount begitu beruntung? Aku akui kalian berdua memang berbakat. Tapi apa kalian pikir? Orang lain punya bakat yang sama? Bagaimana mungkin Jiang Bei si pecundang bisa mengajar murid-murid ini? Ya. Menurutmu mudah ya mengajar mereka? Apa susahnya? Dia sudah mengajar selama bertahun-tahun. Jangan cuma menyalahkan orang. Cari tahu di mana kesalahanmu sendiri. Tidak mudah menjadi seorang guru. Apa kemampuanmu meningkat selama ini? Apa kalian latih mereka dengan sungguh-sungguh? Murid-murid di sini datang ke Yardmount atas kemauan sendiri. Itu karena kalian tak sebanding dengan Tuan Jiang. Benar, aku baru di sini beberapa waktu saja. Tapi dengan bimbingan Tuan Jiang, Kemampuanku naik 1 tingkat penuh. Apa katamu? Ini adalah Yardmount. Dia hanya bicara jujur. Jangan sakiti dia. Atau aku bunuh. Kenapa tidak? Panggil gurumu ke sini. Suruh Jiang Bei sekarang. Ini cara Yardmount berurusan. Kalau mampu, silakan rebut murid-murid kami. Dia benar, orang akan pilih yang terbaik untuknya.
Kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Kalian. Lihatlah Maiden Montku. Kami satu-satunya. Yang Menerima Murid Perempuan. Murid-muridku Taka. Pergi que Tempalin. Tuan Jiang. Semua murid Maiden Mont tahu tentang kemampuan dan memilih bergabung dengan Yardmount. Tuan Jiang. Semua murid Gunung Gadis telah mendengar kemampuanmu, memutuskan bergabung ke Yardmount. Nona Tang. Yuyan, orang memilih yang terbaik untuk diri mereka. Sepertinya kau juga tidak terlalu mampu. Ya, Kukirako competent. Yuyan. Ternyata kau sama saja. Semua muridmu kabur. Haha. Liru, Jelaskan ini. Nona Tang. Tuan Jiang menguasai ilmu kecantikan. Yang bisa membuat kami tetap cantik. Jadi, maafkan kami. Ilmu kecantikan? Buat kami tetap cantik? Salam, Shuili. Salam, Tianyao. Jika bergabung dengan Yardmount, kalian adalah saudara seperguruan. Humph. Kenapa masih di sini? Menunggu kami traktir makan? Ini belum selesai. Ayo pergi. Yuyan, ngapain masih di sini? Mau dihina lagi? Pergi saja. Pekindang Tua. Zhang Bei. Butuh pasangan tidak? Bagaimana pendapatmu tentangku? Zhang Bei si Pekindang. Trik apa yang dia pakai untuk menipu semua murid dari sekte pedang? Tanpa murid, kita para tuan tak diperlukan. Jiang Baizi Pekundang, berani mirbat murid kita. Dia bisa kuasai seluruh sekte, tapi dia punya dua murid berbakat. Kita tak bisa berbuat apa-apa. Luo Shuili sangat berbakat. Tapi, yang menonjol selalu jadi sasaran. Luo Shuili membawa hoki ke Jiang Bei, tapi juga membawa petaka. Tak baik seorang pecundang punya murid berbakat. Ya. Elder Yun, Maksudmu. Pernah dengar Tuan Gu? Pangeran muda sekte kebahagiaan, darah biru legendaris. Dengan banyak master alam keabadian, 10 sekte pedang gabung, tak bisa lawan setengah sekte kebahagiaan. Benar. Tuan Gu, ini kijem dankable. Jika ku beritahu dia, ada cantik berakar spiritual pelangi di Gunung Yard, apa yang akan terjadi? Ide bagus. Dengan begini, Jiang Bei si pecundang pasti mati. Jika tak bisa dapatkan, aku akan hancurkan. Kenapa lama sekali? Nenek tua ini tak tahu malu. Aku belum lakukan apa-apa. Dia lisik. Jika dia jadi Nyonya Jiang, seluruh Gunung Yard akan jadi gunung perawan. Kita harus cegah. Paka Luo Shueli. Dan Tianyao. Sekantik Yang Kau Katakan? Tuan Gu, jangan khawatir. Hamba tidak berani berbohong. Baik. Aku akan ikut denganmu. Jika itu benar, kau bisa datang ke sekte kebahagiaan dan bekerja untuk. Terima kasih, Tuan Gu. Aku akan ambil hadiah dan melamar ke sekte pedang. Jiang Bei, kali ini kau mati. Ampunlah hamba, aku tidak punya setetes pun. Tak mungkin Tuan Zhang. Kau beri si nenek tua itu sihir kecantikan. Aku dan Tianyao juga mau. Aku. Tuan Zhang, jangan pilih. Tuan Gu, ini gadis cantik yang kusebut. Lumayan. Hanya. Kecantikan langka begini, yang layak untukku. Nona, aku suka kalian berdua, ikutlah denganku. Dia datang melamar? Pergi sana. Jangan ganggu Tuan Jiang. Beliau sedang ajarku sihir. Kau suka kami, kau tak kakak baik. Biarin ini kau. Tuan Gu adalah pangeran sekte kebahagiaan. Ini kehormatan besar. Dia menyukaimu. Berani biarin ini kau menolak? Ha. Minarik. Aku suka sikap keras, lebih seru menjinakkanmu. Tak apa kalian tak kinalaku. Aku tak akan marah, tapi sekarang, ini kesempatan terakhir, ikutlah denganku. Ini adalah sekte pedang. Jangan main-main. Sekte pedang? Sekte pedang bukan apa-apa. Pemimpin sekte kalian, yang terkuat di antara kalian, hanya berada di alam dewata. Jika ku mau,
Ku bisa dengan mudah. Mengenkirchen sekt kalian, hanya dengan satayari. Kau mengalahkanku di alam Azot, tapi bukan berarti kau bisa semena-mena. Tuan Gu adalah pewaris sekte kebahagiaan. Kultivasinya sudah mencapai alam dewa. Dalam sekejap, dia bisa melenyapkan guru kalian yang lemah. Alam dewa? Bahkan pemimpin sekte, kita tak bisa mengalahkannya. Cuma alam dewa? Saat aku dalam kondisi puncak dulu, itu bukan masalah bagiku. Berani-beraninya dia sombong di sini. Nanti saat kultivasiku pulih, aku akan serang sekte kebahagiaan. Alam dewa biasa. Bukan apa-apa dibanding Tuan Jiang. Astaga, sayang, kenapa kau terlalu banyak bicara? Situasi malah makin runyam. Ini sudah tamat. Sepertinya aku harus menggetak mereka. Lalu kita minggat. Siapa bilang sekte pedang tak punya master? Kau di alam dewa. Di mataku. Kau bukan apa-apa. Haha, kau lucu sekali. Dasar pecundang. Aku sedang baik hati hari ini. Aku akan memaafkan. Tapi kedua gadis cantik ini harus jadi milikku. Jiang, Jangan buruk-buruk menolak. Lihatlah, hadiah yang kusiapkan. Untuk kalian berdua. Tuan Gu, tunggu. Tak perlu memberi mereka hadiah. Serahkan hadiahnya padaku. Akan kebantu. Kilik mereka ku sekt kebahagiaan. Bagaimana? pergi kau. Yang ku mau adalah mereka melayaniku di ranjang dengan sukarela. Paham? Jiang, lihat ini. Bagaimana? Ini artefak magis terbaik. Pasti belum pernah lihat sebelumnya. Gimana? Jika kalian mau menikahiku. Ini jadi milik kalian. Hanya itu? Baiklah. Kau tak tahu apa-apa. Dan tak paham nilai perangkat ini. Tak apa. Tapi kuharap kau tetap meremehkannya. Setelah ku perkenalkan. Satu persatu. Lihat. Ini adalah perangkat ajaib langit laut. Yang ini. Pil susi pil kebangkitan. Dan ini yang paling berharga. Pedang kaisar. Bagaimana? Barang-barang bagus nih. Tuan muda ini sangat dermawan. Jika Shuili dan Tianyao dapat perangkat ini, latihan mereka akan lebih mudah. Sampah seperti ini, cuma mainan anak di negeri abad. Tak ada apa apanya dibanding perangkat asli Tuan Jiang. Pegangan yard, tak butuh sampah. Ambil barangmu, dan pergi dari sini. Kau. Takkah dengar perkataan? Ya, tak perlu memperkenalkan sampah. Perangkat apapun dari Tuan Jiang, jauh lebih baik dibanding sampahmu. Baiklah. Jangan kira aku akan Tertipu oleh ucapanmu. bayar kolahat. Hadiah apa dari si pecundang? Ani. Jika tak lebih baik dari kalian berdua, takkan bisa kabur. Perangkat ajaib apa yang kumiliki? Aku cuma memotong ranting saat memotong kayu, lalu memberikannya sebagai mainan. Itu bukan perangkat ajaib. Jika mereka tunjukkan, aku akan malu. Shualai, si harusnya kau tak begini. Inikah yang kuajarkan? Bersikap rendah hati. Jangan sombong. Kau paham? Kau benar. Perangkat ajaib itu terlalu berharga. Tak pantas dipamerkan. Aku bilang jangan menonjol, jangan bersaing. Mengerti? Aku mengerti. Maksudmu, hadiahnya sampah. Mereka tak layak melihat hadiahmu untuk Tianyao. Apa aku salah? Tidak, kau benar. Perangkat magis Tuan Jiang terlalu berharga. Hanya Grandmaster yang boleh lihat. Ini maksudnya. Kau menang. Terserah. Cukup. Berani beraninya menghina aku? Kau harus menikahiku hari ini. Tuan Jiang memberiku alat pelindung ini. Apa sudah aktif? Ada yang menyerangku? Kenapa aku tak merasakan apa-apa? Tuan Gu, apa kau baik-baik saja, Tuan Gu? Berani-beraninya lukai Tuan Gu? Kalian celaka, sekte pedang akan hancur. Ini semua salah Yermount. Ini kesalahan Jiang Bei. Ini bukan urusanku. Aku tidak berbuat apa-apa. Baik. Kau yang memulai. Jangan salahkan aku.
Apa? Ini lambang, sekte kebahagiaan. Jika dihancurkan, berarti Tuan Gu dalam bahaya besar. Pemimpin sekte kebahagiaan akan datang. Tiwa, lari. Kau lukayan aku. Kau takkan lolos. Sudah terlambat. Lemayan. Aku tak perlu datang sendiri ke sekte kebahagiaan. Tak ada ahli besar di sekte mereka. Apa yang perlu ditakutkan? Tuan Jiang bisa dengan mudah menginginkanmu. Tuan Jiang, kenapa tidak bicara? Aku sedang memikirkan cara mati yang pantas. Kau dengar? Tuan Jiang baik hati. Dia memikirkan Kimation Teramat untukmu. Apa aku bilang begitu, benarkah? Haha. Aku ingin lihat. Siapa? Yang begitu sombong. Ayah. Dialah orangnya. Si pecundang ini. Dia menghina sekte kebahagiaan. Bunuh dia. Jadikan hantu pengairing. Baik. Ayo, lakukan. Lakukan, ayo. Guru Jiang. Dasar bocah tolol, kau menghina Guru Jiang. Guru Jiang? Dia bukan guru. Ayah, dia pekundang. Kau tertipu olehnya. Bunuh dia untukku. Balas dendam. Diam. Beraninya kau. Sujud. Guru Jiang. Maafkan anakku. Hukumlah dia. Guru Jiang? Aku? Kau salah orang? Tidak. Aku yakin, dulu saat aku masih orang biasa. Anda menginspirasiku. Karena itu aku bisa sukses sekarang. Aku ingat. Aku mengenalmu. Kau anak itu. Aku lapar sekali. Tolong beri aku makanan. Nok, kau sudah menggajiku 2 hari. Aku tak punya apa-apa untukmu. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu 2 pil kehidupan, ya? Apa itu pil kehidupan? Tunggu sebentar. Ini untukmu. Aku bisa bertapa untuk keabadian. Tuan. Aku takkan pernah lupa. Hie yang kau lakukan untukku. Nanti jika aku sukses, dan punya sekte sendiri, Aku akan jadikan kau guruku. Dengan 2 pil kehidupan yang dulu kuberikan. Kau masuk alam dewa? Semua berkat Tuan Jiang. Kini setelah kutemukan, Kuzinkan kau pimpin sekt. mohon kembali ke sekte Bliss bersamaku. Sect Kimomu. Tak pantas didatangi Tuan Jiang. Shueli. Tidak, Nona Luo. kau benar. Aku terlalu gegabah. Tuan Jiang beri aku hari. Aku akan bubarkan sekte dan bawa murid-murid ke sini. Ayah, diam. Jika bukan karena Tuan Jiang, Sudah kebunuh kau. berdiri dan pulang. Pergi. Inilah sumber hukum alam. Dalam kasus ini, aku akan ambil untuk diriku sendiri. Tianyao, Kobala. Tianyao. Kau baik-baik saja? Sumber hukum alam. Seseorang mencurinya. Apa, saya Pa Yang Barony? Jika semua hukum alam terserap, dunia ini akan hancur berantakan. Semua makhluk hidup akan alami bencana yang belum pernah ada. Tidak mungkin. Aku harus hentikan. Aku harus. Beritahu Tuan Jiang.
Siapa kau? Beraninya kau mencuri sumber hukum alam? Hentikan. Perwujudan hukum alam. Kau terlambat. Sudah hampir semuanya kuserap. Apa kau tak? Apa yang terjadi jika sumber hukum alam terserap? Lanjut dan bumi akan renta, dan dua bencana akan datang. Semua makhluk hidup akan musnah. Itu bukan urusanku. Luo Shuili. Akan kurentangkan. Yang tak kau bisa. Berhenti. Haha. Aku telah menjadi master suci. Dengan sumber hukum alam ini, aku akan jadi yang terkuat di dunia. Haha. Tuan Zhang, ada kabar buruk. Apa yang terjadi? Kenapa panik? Tadinya kuaka sira. Ini sudah berakhir. Tian Yao gagal. APA. Tian Yao. Kau baik-baik saja? Heitai. Dia datang untuk Shueli. Dia di sini. Maharatu Abadi. Lama tak bertemu. Ternyata kau. Maharatu Abadi? Kau bilang Luo Shuili itu Maharatu Abadi? Kau berkenda, apa yang terjadi, murid Shuili? Murid Shueli? Luo Shuili. Kupikir dengan sifatmu, Koakan Berlati dan Baladondam. Tapi komala me rendakan diri. mencari guru yang payah. Auramu tak mungkin sekuat APA yang kau lakukan. Heitai. Dia menyerap sumber hukum alam dan mencapai tingkat tertinggi. Apa? Baroninnya kau. Tunggu dulu. Apa itu sumber hukum alam? Kenapa Tianyao terluka parah? Apa yang terjadi? Sumber hukum alam adalah dasar dunia, penjaga kestabilan dunia. Jika diserap, dunia akan terluka, lalu hancur. Tianyao adalah perwujudan hukum alam. Jika hukum alam terluka, dia juga terluka. Kini sumbernya diserap. Tianyao juga terluka parah. Kiamat? Perwujudan hukum alam? Tianyao perwujudan hukum alam? Kau bilang, Tianyao adalah perwujudan hukum alam? Ya, ada ketidaksempurnaan dalam hukum alam, tak bisa ditambal. Karena itu aku datang meminta bantuanmu untuk mencari jalan kesempurnaan. Tapi sekarang, sumber hukum alam telah hilang. Aku adalah permaisuri abadi. Kau serang aku saat aku tembus dimensi. Kini kau justru tidak waras. Kau mengorbankan miliaran nyawa. Miliaran nyawa? Bukan urusanku. Luo Shuili. Kaulah penyebab semua ini. Aku mengejarmu selama 1000 tahun. Mengapa kau tolak aku? Kalo begitu. Kalian semua harus mati. Pantesan kau begitu berbakat. Kau adalah permaisuri abadi. Tuan Jiang, hentikan dia. Kita masih punya kesempatan. Jika kita bunuh dia, dan ambil kembali sumber hukum alam, situasi bisa berubah. Aku sudah jadi master suci. Tak ada satupun di 3 alam yang bisa hentikan aku. Apalagi si pecundang ini. Bisa. Jika ada seseorang yang bisa menghentikanmu, pasti Tuan Jiang. Tunggu. Kau permaisuri abadi. Dan dia perwujudan hukum alam. Kau saja tak bisa kalahkan dia. Bagaimana mungkin aku bisa? Tuan Jiang, berhenti berpura-pura. Aku dan Tianyao sudah tahu. Kau ahli yang tak tertanding. Hanya kau yang bisa selamatkan dunia. Aku tidak berpura-pura, aku bukan ahli. Lihat, petir, ayo pergi. Petir malapetaka. Penjahat seperti Ye Wuhen, pantas dihukum. Petir malapetaka? Bukan. Petir ini. Bukan untuk Ye Wuhen. Ini bukan ditujukan padaku. Sepertinya aku baik-baik saja. Biar Kulia. Siapa yang bisa menghentikan? Tuan Zhang. Hanya Andalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan dunia. Bagaimana mungkin kulakukan? Aku tak bisa berbuat apa-apa. Tampaknya si pecundang ini telah mencucimu. Nona Luo Yang Bijak. Ternyata tertipu. Baiklah.
Karena kau taruh semua harapan pada si pecundang ini. Akan kubunuh dia. Dan nikmati keputusasaan-mu. Pong. Kita bisa berdiskusi, jangan langsung perdamaian itu penting. Penche-cul c'est Kali. Saillant non aluo. Bertemu pecundang seperti. Bersiaplah mati. Ini adalah ilmu kuno, API Iblis. Kungar, jika terjebak api iblis, apinya takkan padam, sampai orang itu menjadi abu. Bukankah ilmu ini dilarang? Karena terlalu kejam? Sejak jadi kaisar abadi, aku terus mencari ilmu-ilmu yang hilang. Kini. Sudah kutemukan, dan serap sumber hukum alam. Takada. Yang bisa hentikanku. Yawuhen, akan kubunuh kau, meski harus mati. Putuaza. Sema. Takut. Luo Shvili. Kusukai melihatmu. Dalam Keputuzazaan. Bersiaplah mati. Sakit. Hei. Sudah keluar? Tapi ku dengar, API Iblis tak bisa dipadamkan. Bukankah seharusnya itu sangat kuat, tapi aku tidak merasakan apapun. Sepertinya. Kobukan Oronyong benar-benar peya. Tapi ini lebih menarik seperti ini. Jika tidak, akan membosankan. Kau memblokirnya sekali. Coba lihat apakah kau bisa memblokir yang kedua. Serangan Penu. Penghancur surga, terima ini. API? Itu bukan jurus terbaiknya? Serangan ini Ceratus, kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Bahkan di saat terbaikku, aku hanya bisa bertahan, sesaat saja. Di dunia ini pertama kalinya, seseorang membuatku menggunakan kekuatan penuh. Hari ini, harus kuakui. Kobukan Oronyong benar-benar peya. Hei, Pong. Mari kita sederhanakan saja. Kenapa gunakan kekuatan penuh? Aku sudah sangat lemah. Kau Mempiwen, buang kekuatanmu padaku. Api dari segala arah. Bakar. Kenapa berbeda dari yang kupikir? Dia bilang itu sangat kuat. Kenapa aku tidak merasakan API Pon? Apa? Mustahil. Kupikir, kekagumanku pada Tuan Jiang sudah berlimpah. Tapi masih belum cukup. Sepertinya dunia bisa diselamatkan. Yawuhen, kau mati hari ini. Bro, apa tadi kamu yang menggelitiku? Mustahil. Bagaimana bisa kamu tidak terluka dengan serangan dahsyat? Seharusnya kamu jadi apa? Aku tidak percaya. Aku sudah mencari di tanah abadi dan menemukan pedang ajaib kuno ini. Pedang keadilan bisa membelah dunia jadi berkeping-keping. Kurasa, kamu tidak bisa menahannya. Pedang keadilan. Karena kamu tidak punya kehormatan. Jangan salahkan aku. X, apa kamu merasa Tuan Jiang agak berbeda? Aura penguasa yang sudah lama hilang itu kembali. Scourge Thunder. Kenapa tidak? Menjinkar Yawuhen. Tapi Tuan Jiang, bagaimana mungkin? Ini Scourge Thunder tertinggi. Sepertinya dunia ini bisa mentolerirku. Tapi tidak dengan Tuan Jiang. Scourge Thunder. Scourge Thunder terdegai. Ini adalah Scourge. Camperan Air, API, Tanah, Engine, Cahaya, Kegelapan, Ruang, Hidup dan Mati. Kereza, tak ada yang bisa selamat, hanya dengan bersembunyi. Di luar dunia bisa selamat. Hei, saat hukum alam mulai memudar, ingatan Tuan Jiang dan kultivasi yang terkunci akan terbuka. Baguslah, Yi Wuhan ini terlalu sombong. Aku ingin mencincangnya. Ultimate Scourge Thunder. Dapat menghancurkan seluruh dunia. Jika petir itu datang, orang rendahan sepertimu akan musnah. Aku sarankan menjauh dari si pecundang. Kalau tidak, saat petir datang, kau juga akan terluka. Ultimate Scourge? Ultimate Scourge? Sepertinya aku terlalu lama menahan diri. Bahkan dunia telah melupakanku. Tuan Jiang. Tuan Jiang, apakah yakin? Kau akan segera mati. Beranti Berpura-Pura. Scourge Thunder adalah Keondak Dunia. Takada. yang bisa lawan kehendak dunia. Kau pikir kau siapa? Kehendak dunia harus berubah. Di hadapan Phoenix. Ini sudah berakhir. Ingatannya sudah pulih sepenuhnya. Kenapa kehendak dunia memicu amarah Tuan Jiang? Ini bunuh diri. Tuan Jiang bisa ciptakan dunia baru.
Beraninya pakai Ultimate Scourge, sembrono sekali. Mungkinkah ini, Phoenix Murnai, kuno? Meski kau pakai Phoenix kuno, untuk halau Ultimate Scourge Thunder, Mustahil. akan kuhancurkan jadi debu. Halo petir. Tuan Jiang ingin ciptakan dunia baru. Dia ingin Phoenix pergi dulu. Bodoh. Tak peduli ucapanmu. Takada Yang Selama. Dari Ultimate Scourge Thunder. Dia datang. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang menghancurkan tribulasi petir kacau 9 warna? Mungkinkah kekuatan ini melebihi kekuatan dunia ini? Rupanya guru sudah menjadi dewa sejati. Dibanding kita. Kita hanya simit di antara simit. Guru, tak kusangka kau sudah jadi dewa. Ya, selama ini kukira, aku orang tak berguna. Tak kizangka. Aku sebenarnya master tak tertandingi. Hahaha, belum berakhir. Ku tahu dunia takkan melepaskan. Kemurkaan Langidatan. Kalian semua binasa. Bukankah hukuman langit sudah lewat? Mengapa masih ada guntur dan hujan? Ini bencana tak terbatas. Dan kekuatan tak terhingga. 100 kali lebih kuat dari tribulasi kacau 9 warna. Bagaimana mungkin ada malapetaka seperti ini? Kurasa gerakan guru tadi membuat kehendak dunia menjara. Kekuatan guru terlalu besar, hingga bencana semakin menjadi. Ini akhir. Ini melebihi kemampuan dunia manusia. Apapun akibat setelah mati, dunia akan hancur. Mundur. Bagaimana mungkin? Ini cuma kilat kecil. Jangan berlebihan. Jadi, guru, kultivasimu sudah jauh melampaui sang leluhur Dao. Leluhur Dao atau bukan. Sekarang aku sadar. Dunia keabadianmu memang kurang. Bahkan langit dan bumi tak bisa menghentikan. Di masa depan, di 9 langit, 10 bumi, 3 alam, kamu tak terkalahkan. Sepertinya. Ayo pergi. Atau akan kuciptakan ulang tanah, air, angin, dan api. Membangun kembali dunia ini. Bagaimana mungkin? Ku dengar kamulah yang mencuri tahta murid pertamaku. Dan menyerap dao surgawi murid keduaku, serta asal-usulnya. Siakarlah ada guru di sini. Guru, tolong bantu aku. Berani-beraninya berbuat semena di puncak zayuanku. Kalian benar-benar ingin mati. Guru, Anda sangat tampan. Guru, sejak ingatanmu, segel dan dasar kultivasimu terbuka, langit bumi tak akan membiarkanmu. Jadi kita akan menciptakan dunia baru? Guru terlalu hebat. Sampai jadi membosankan. Menjina, Tuan Pancake Pekarangan Camperan ini. Aku sangat menyukai dunia ini. Aku punya murid pertama almarhum Kaisar. Dan murid kedua, yang adalah perwujudanku. Lalu akan kusegel lagi kultivasiku. Tetap menjadi guru tak tertandingi.